Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBI untuk Suropati. Bersyukur kita boleh kembali pada sore hari ini untuk kita sebentar lagi akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita sedang berada di satu masa menjelang masa-masa new normal, di mana kita akan menghadapi satu masa yang baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Mungkin kita akan menjalankan pekerjaan kita dengan berbeda, menjalankan anak-anak pendidikan juga dengan berbeda, bahkan cara ibadah kita pun juga akan mengalami banyak perubahan. Tapi di tengah dunia yang begitu berubah, dunia yang begitu saat ini begitu beda yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Allah kita tetap sama, memeliharanya sama, kuasanya sama, dan kasihnya tetap sama bagi setiap kita. Oleh karena itu kita mau merenungkan firman Tuhan dan berpegang pada janjinya. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita pejamkan mata, kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih setiamu Tuhan. Di tengah masa-masa ini pun, kami meyakini dengan pasti bahwa pemeliharaanmu itu sungguh ada dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa hadir di tengah segala masa hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menyertai apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya padamu Tuhan kami bersandar dan berserah. Kami percaya Tuhan di tengah situasi ini kuasa-Mu saja yang dapat kami andalkan. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, agar kami tetap bersandar kepada janji-Mu yang ya dan ajaib. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Beri tanah kami hati yang subur untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya rasa kita semua saat ini menyadari dengan pasti bahwa kita sedang menghadapi dunia yang berubah. Mungkin bahkan ketika video ini ditayangkan, muncul di YouTube atau Instagram, saya tidak tahu. Kita sedang memasuki, menyambut atau bahkan sedang ada di dalam satu era yang disebut pemerintah sebagai era new normal. Saya rasa ini pasti akan mempengaruhi hidup seluruh kita, hidup seluruh orang, termasuk di dalamnya hidup orang percaya. Dan menghadapi ini yang lebih parah adalah kita tidak tahu sampai kapan kita akan menjalani hidup yang seperti ini, harus menjalankan protokol ketika kita bekerja, kita melakukan pendidikan, beribadah, dan sebagainya. Ada ketidakpastian yang sedang kita hadapi saat-saat ini. Dan tentu menghadapi situasi yang tidak pasti ini, banyak orang menjadi putus asa. Dan tidak sedikit saya melihat orang-orang Kristen, orang-orang yang menyebutnya diri orang percaya, juga ikut dalam keputusasaan banyak orang, juga ikut turut dalam ketakutan. Padahal seharusnya tidak demikian. Lalu bagaimana kita seharusnya sebagai orang percaya meresponi situasi dunia yang sedang berubah seperti ini? Oleh karena itu saya mau mengajak kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Tema yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah memandang ke arah yang benar. Bagaimana kita harus memandang di tengah situasi dunia yang berubah seperti ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Sekiranya kita tidak hanya membaca dan mendengar saja, tapi kita juga boleh memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, berdasarkan ayat firman Tuhan yang kita baca tadi,
kita melihat ada seorang tokoh, yaitu seorang yang disebut sebagai abdi Allah. Tentunya seorang yang disebut sebagai abdi Allah itu bukan orang biasa, karena dia adalah orang yang pastinya dia adalah orang percaya, dan dia pegang peranan untuk membantu Elisa di dalam pelayanan di rumah ibadah. Tentu bukan orang biasa. Kalau hari ini kita melihat orang-orang mungkin seperti yang menjadi pemain musik, bahkan pengikut berkhotbah mungkin. Ini adalah orang yang bukan orang biasa sebenarnya. Tetapi ketika dia mengikuti Elisa pergi ke satu kota bernama Dotan, dan ketika pagi-pagi benar dia naik ke tembok kota, pada zaman itu kota bentuknya bertembok, dan dia melihat keluar kota itu, begitu kagetnya dia karena kondisi kota itu sudah terkepung dan sudah nggak ada lagi jalan keluar dari kota itu. Pada zaman itu peperangan dilakukan dengan cara mengepung sebuah kota. Dan pengepungan itu bisa terjadi tidak sebentar, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan juga bertahun-tahun. Ini adalah satu situasi yang mengubah ritme kehidupan kota itu. Saya percaya yang dulunya bisa melakukan perjalanan dari antar kota sudah tidak bisa lagi. Dulunya yang bisa melakukan perdagangan dengan murah sekarang sudah tidak bisa lagi karena barang-barang terbatas. Itu banyak ritme yang berubah. Dan yang paling sulit adalah mereka tidak tahu dengan pasti sampai kapan kota itu akan terkepung. Dan ini mungkin mirip dengan situasi yang kita hadapi sekarang. Kita saat ini juga nggak tahu dengan pasti sampai kapan kita harus hidup dengan protokol new normal yang saat ini kita hadapi. Tentu semuanya akan berbeda, pasti berbeda. Kita akan menjalankan bisnis dengan beda, harus cuci tangan dan sebagainya. Kalau ke kantor pakai masker, atau kalau mau melakukan apa harus dengan bersih dan nggak bisa yang sakit nggak boleh datang dan sebagainya. Mungkin kalau orang anak yang pendidikan juga sementara pendidikan stay at home, belum boleh sekolah lagi. Atau bahkan ibadah, kalau nanti kita boleh ibadah, pasti ibadahnya akan beda. Pasti ada lagu-lagu yang diharamkan dinyanyikan. Jadi WL nggak boleh nyanyikan bergandengan tangan, nggak boleh, virus semua, nggak boleh. Ada hal-hal yang pasti berubah. Kita nggak bisa lagi, ada hal yang nggak bisa kita lakukan karena kita harus menghindari virus yang sedang kita hadapi ini. Nah, tentunya menghadapi keadaan yang tidak pasti ini membuat banyak orang bertanya-tanya dan bahkan menjadi ketakutan. Karena manusia pada umumnya ada satu hal yang dicari manusia, yaitu kepastian. Maka menarik, justru di situasi yang berubah ini, kita bisa melihat akan nampak iman orang percaya yang sesungguhnya. Pasti ada dua golongan orang percaya. Yang pertama adalah ada orang di tengah situasi yang berubah ini, dia tetap teguh, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap berpengharapan. Tapi di satu sisi juga ada banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, yang menyebut dirinya orang percaya, justru tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kecemasan, tidak bisa melihat masa depan, bahkan dia merasa tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya karena situasi yang dihadapi. Dan rupanya kalau kita berkaca pada situasi abdi Allah ini, inilah golongan abdi Allah itu. Dia adalah termasuk golongan ketika dia menghadapi masalah, justru dia tenggelam larut di dalam ketakutannya. Padahal seharusnya tidak demikian. Maka kalau kita melihat, maka unik, sebenarnya kalau kita melihat keadaan yang kita hadapi, itu sebenarnya tidak menghancurkan iman kita. Sekali lagi, keadaan yang kita hadapi, itu sebenarnya tidak menghancurkan iman kita. Tapi keadaan yang kita hadapi, itu justru memunculkan iman seperti apa yang sedang kita miliki. Maka Bapak Ibu, adakah kita menghadapi situasi seperti ini, kita tetap teguh di dalam Tuhan? Kalau Bapak Ibu adalah orang yang tetap teguh sekalipun menghadapi situasi ini, saya bersyukur untuk Bapak Ibu. Dan saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa tetap teguh kepada Tuhan. Tapi apakah ada di antara Bapak Ibu yang mungkin menghadapi situasi seperti ini, justru merasa cemas, ketakutan, bahkan tidak lagi bisa melihat masa depan? Maka di situ kita harus memiliki iman yang berubah. Mengapa dia ketakutan? Karena dia melihat yang dia melihat dengan mata jasmaninya. Dia melihat permasalahannya, dia melihat apa yang sedang dihadapinya, begitu besar melampaui kekuatannya, di luar kontrolnya. Tapi kita harus belajar dari apa yang dikatakan Elisa. Elisa ketika melihat abdi Allah itu begitu ketakutan, dia menjawab dengan satu kata yang begitu menenangkan dan begitu bijak. Di ayat yang ke-16 dikatakan, jawabnya, jangan takut. Ini menarik.
Karena jangan takut adalah satu perintah yang paling sering diperintahkan dalam Alkitab. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita ada Alkitab yang berisi perintah-perintah Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan sebagainya. Ada banyak perintah. Tapi di antara begitu banyak perintah, ada satu perintah yang paling banyak dikatakan, yaitu jangan takut. Jangan takut. Bahkan ada yang mengatakan ada 365 kata jangan takut. Jadi setiap hari jangan takut, jangan takut. Ada pertama dia mengatakan jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Menarik ketika saya merenungkan ayat ini. Yang pertama dirubah itu bukan keadaannya loh. Bukan keadaannya. Ketika itu sedang menghadapi, bukan keadaannya yang dirubah terlebih dahulu. Tetapi yang dirubah adalah iman dari sang abdi Allah. Bagaimana Tuhan mau mengubah iman kita. Jadi ketika kita menghadapi kondisi saat ini, bukan keadaan yang harus berubah. Kita yang harus berubah menyesuaikan dengan keadaan. Saya tiba-tiba teringat dengan satu kisah, di mana ada seorang raja yang dia biasanya tinggal di istana. Dan ketika dia tinggal di istana, satu kali ketika dia ingin bepergian, berkeliling ke daerah-daerahnya. Dan ketika dia bepergian, kakinya itu sakit. Karena dia berjalan-jalan dan dia minta ke orang-orang dewan-dewan yang memimpin supaya seluruh kerajaan dikasih karpet merah supaya dia bisa jalan dengan enak. Tapi orang-orang katakan, wah Pak, kalau pakai karpet merah itu mahal, pasti keluar banyak biaya. Semuanya nggak ada yang berani ngomong, akhirnya ada satu yang ngomong, Pak, tolong Pak, daripada beli karpet merah, Bapak pakai osanda. Karena rupanya raja tadi kemana-mana nggak pakai sandal, jadi makanya kakinya sakit. Ketika kita memiliki iman yang tidak seperti orang tadi, kita nggak pakai sandal, kita nggak membangun iman kita dengan benar, menghadapi situasi yang berbeda, pasti kita akan lemah. Tapi kita harus membangun iman percaya kita menjadi naik ke level yang lebih tinggi lagi. Percaya yang seperti apa? Percaya yang seperti apa? Banyak kita mengatakan, oh, saya percaya kok, saya percaya Yesus itu Tuhan. Saya percaya kok firman Tuhan itu kebenaran. Saya setiap minggu ke gereja kok, saya percaya. Tapi ketika menghadapi masalah, ketakutan. Nah ini kan dilema tuh. Kita ini anak Tuhan, sajanya serba salah sih. Kita ini kok dikatakan takut, anak Tuhan kok takut ya kan? Kita ngomong nggak takut, tapi kalau kita ngomong saya ini nggak takut, ya sebenarnya takut juga, itu kan kita sebenarnya serba salah kan sekarang ini. Lalu gimana? Ya sebenarnya adalah bagaimana kita membangun iman kita. Jadi iman itu, percaya itu tidak cukup dengan hanya kita meyakini Yesus Tuhan, meyakini Alkitab itu firman Tuhan. Meskipun itu semua penting, itu sangat penting. Tapi kita harus memiliki iman yang lebih tinggi lagi, yaitu apa? Iman kita tidak sekedar percaya, tapi kita harus memiliki iman yang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar percaya, tapi mempercayakan diri bahwa Allah itu sanggup mengatur dan memelihara seluruh kehidupan kita. Bukankah kita menyebut diri kita ini anak-anak Tuhan? Saya tuh pernah ilustrasi yang paling sering saya bawakan itu adalah ada seorang anak yang sedang ikut ibadah kalau kayak ibadah persekutuan rumah tangga. Itu ada seorang anak yang ditemani ibunya itu sedang sama ibunya. Saya bertanya ke anak itu, Nak, kamu pernah mikir nggak besok makan apa? Dia jawab, enggak. Pernah mikir nggak besok bayar uang sekolah gimana? Enggak. Tak omongi, yang mikir itu semua itu papa mamamu. Bapak mamamu yang repot mikir itu semua. Anak itu nggak mikir. Karena dia apa? Karena anak itu percaya bahwa papa mamanya itu sanggup untuk memelihara dan mencukupi seluruh kebutuhannya. Itu mentalitas seorang anak. Masanya kita ini menyebut kita anak Tuhan, tapi kita nggak punya mentalitas itu. Kita nggak punya mentalitas bahwa Tuhan sebagai Bapak yang baik itu sanggup memelihara hidup kita. Kita nggak punya mentalitas itu. Mentalitas kita sudah percaya, dia melihat dia sebagai Bapak yang tegas, tapi kita nggak melihat kepada Allah yang dia juga Allah yang mengasihi kita dan memelihara kita. Itu yang salah. Jadi kita harus memandang, tidak hanya memandang kepada tantangan dunia dengan mata jasmani kita, tapi dengan mata iman kita harus bisa melihat Tuhan dan pemeliharaannya itu nyata dalam kehidupan kita. Maka di ayat 16 dikatakan, di ayat 17 dikatakan, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi yang pertama dia melihat ke arah pandangan yang salah, dia melihat kepada
kereta, kuda, masalah yang dihadapi, mungkin kita juga melihat new normal dan sebagainya. Tapi kita harus berbalik, pandangan kita berbalik kepada Tuhan yang sanggup memelihara kita. Maka biarlah kita percaya pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Dan ketika kita memandang kepada Tuhan, percaya bahwa kita nggak akan takut lagi, kita nggak akan cemas lagi, tapi kita akan menghadapi hari depan dengan yakin dan pasti bahwa Tuhan akan menyatakan hari depan yang penuh pengharapan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, yaitu Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka kita percaya bahwa ketika kita memandang Tuhan dan memandang seluruh kebenarannya, kita percaya bahwa hari depan kita penuh pengharapan. Dan saya berdoa bagi seluruh jemaat GPI Inung Suropati, apapun yang sedang kita hadapi, percaya bahwa ada harapan dalam Tuhan, dan pasti ketika kita menghadapi ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tapi Dia akan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita menghadapi ini semua. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Filipi 4 ayat 31 maksud saya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Kadang-kadang memang Tuhan izinkan masalah terjadi. Memang Tuhan izinkan masalah terjadi, bukan untuk menjadikan kita lemah, bukan untuk menjadikan kita hancur, tapi juga untuk menjadikan kita kuat di dalam Dia. Saya waktu masih fitness, saya waktu masih ikut gym sebelum PSBB, saya tuh kadang-kadang ketika saya angkat beban tuh, bebannya itu yang diangkat bukan makin ringan, tapi makin berat. Pertama 5 kilo, 10 kilo, 15, 20, sampai akhirnya 25. Dan itu beban tambah terus sampai saya ngeluh ke pelatih saya, Mas, udah nggak kuat, ojo ditambahi maneh gitu bahasa saya. Tetapi ketika dia ngomong gitu, dia justru ngomong seperti ini, Ko, jangan minta beban yang ringan, mintalah bahu yang kuat supaya kamu dapat menanggungnya. Maka kita juga harus berdoa demikian. Jangan minta masalah yang ringan, mintalah kekuatan dari Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi masalah seperti ini pun, kita tidak menjadi lemah, tapi kita tetap menjadi kuat dan tangguh di tengah segala situasi. Karena percaya situasi boleh berubah, tapi kuasa Allah kita tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya saya percaya akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh memberkati kita sekalian, dan saya berdoa semoga kita bisa segera beribadah kembali, dan semoga kita semua sehat-sehat dalam lindungan Allah. Amin. Mari saya mengajak kita untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan kita mau bersatukan hati kita, berdoa bersama untuk kita mengakhiri pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan di tengah segala situasi yang kami hadapi, Engkau Allah yang tetap sama menyertai kami. Engkau Allah yang tetap sama memberikan kekuatan kepada kami. Itu yang menjadi dasar dengan segala situasi kami tangguh menghadapi segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan untuk bisnis yang dijalankan oleh seluruh jemaat-Mu Tuhan, agar tetap aman dalam lindungan-Mu, tetap tangguh dalam lindungan-Mu. Kami juga mendoakan untuk seluruh keluarga rumah tangga, untuk kesehatan mereka, semuanya aman dalam lindungan-Mu, karena kami mempercayakan seluruh hidup kami Tuhan di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam-Mu ada masa depan, dan di dalam-Mu ada pengharapan yang pasti, karena kami percaya situasi yang kami hadapi boleh berubah, tapi kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu senap sama dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan untuk gereja-gereja di mana pun berada, kami mendoakan umat Tuhan di mana pun berada, supaya semua tetap teguh dalam Engkau. Kami mendukung dalam doa juga untuk supaya corona segera reda, segera ditemukan vaksinnya, dan kami berdoa juga supaya pemerintah Indonesia juga tetap aman, makmur, sejahtera dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, supaya mereka diberikan keamanan, diberikan kelancaran juga, dan kami percaya Tuhan yang akan mengatur seluruhnya, sehingga semuanya akhirnya kembali normal seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, dan sebelum kami mau mengakhiri ibadah kami mau terima berkat daripada Engkau. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan, kita arahkan tangan kita kepadanya, dan kita terima segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan urapan yang baru, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, yang akan menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih segala berkat ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa dalam kesempatan berikutnya. Saya berdoa kita semua boleh segera berjumpa kembali muka dengan muka.